sosialisasi rokok ilegal bagi pelaku UMKM. Iya, kita masih ada di Bondowoso, Makassar. Wah, wis jan satu-satunya kabupaten se-Indonesia yang mempunyai tagline hebat pol. Kembali lagi ke masalah mading, Pak Kepala Perpustakaan. Nek digatuk-gatuk nih, saya agak ingin tahu dengan betul nih, Pak. Ya. Kok ya sosialisasi cukai tembakau, kemudian kaitan dengan peningkatan ekonomi melalui UMKM. Kok tiba-tiba ceblokin nang mading, manfaatnya nanti kemudian akan bagaimana? Ya, Suonja. Ya. Bagaimana kita mensosialisasikan agar pesan tentang rokok ilegal itu nyampe. Ya. Kemudian siapa segmennya? Dikatakan tadi semua segmen harus kita sasar. Ya. Nah, anak-anak sekolah, anak-anak SMA merupakan segmen yang harus kita sasar juga, Jak. Ya, ya. Ya. Mereka adalah segmen yang rentan terhadap rokok. Ya. Ya. Yang rentan Celemat-celemut. ya, mereka pada masa mudah untuk dipengaruhi. Ya. Kita tahu bahwa cukai itu dikenakan kepada barang berbahaya. Ya. Ya, yaitu rokok berbahaya. Kita memahamkan, menyampaikan pesan kepada anak-anak sekolah, ya, memberitahukan kepada mereka, ngajari kepada mereka, ya, mendidik mereka rokok berbahaya, betul. Apalagi rokok ilegal. Gimana caranya? Caranya adalah dengan mengajak mereka membuat majalah dinding. Itu ya. Ya, majalah dinding itu ada bagian-bagiannya, ya. Ya. Ya, pertama ada salam redaksi, ya. Kemudian ada rubrik, ya. Kemudian ada artikel, ya. Ada profil, ada grafis. Nah, mereka kemudian explore, ya. Diolah jadi satu. Mencari informasi sana sini, ya. Google sana sini, ya. Mencari, kemudian mereka menyusun, ya. Mereka menyusun, menulis, dan itu disampaikan kepada teman-temannya. Satu kelompok itu 5 peserta, 5 orang, ya. Kemudian didampingi 1 guru pembimbing. Mereka bikin majalah dinding, kemudian majalah dinding nanti kita kembalikan sekolah, ditampilkan di sekolah, kemudian dibaca oleh teman-temannya. Dibaca wong sak sekolah. Sak sekolahan. Gitu. Contoh misalkan tepuk tangan. Tentu ini adalah sebuah niat yang sangat bagus, Pak. Mugi-mugi tahapan-tahapan itu nanti dikawal. Pak Asisten, ini kan melibatkan sekolah, tentu melibatkan kepala sekolah. Kepala sekolah tentu juga binaan Pemkab Bondowoso. Bagaimana nanti untuk lebih mengaktifkan, menindaklanjuti selesainya apa ini namanya, lomba ya Pak? Lomba mading ini. Di Kongkon Nopo sekolah, Pak, ada tugas khusus apa sekolah untuk menindaklanjuti lomba mading ini? Begini, Cabai. Iya. Sebenarnya lomba mading ini hanya bagi sarananya saja. Sarana bagaimana sosialisasi pemberantasan rokok ilegal ini bisa menyentuh siswa. Ini sarana saja. Jadi kita ikuti. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan dalam tataran siswa? Nah, untuk sementara ini kita mading. Tentunya nanti juga ada kegiatan-kegiatan yang lain yang juga akan menyentuh siswa. Sementara ini kan kita masih terbatas pada anak-anak siswa SMA SMK. Ini udah ada tuntutan dari SMP. Nah gitu. Tetapi itu pun kita nantinya akan memetakan dulu. Kita akan melihat bagaimana dengan lomba mading ini, kita evaluasi. Setelah kita evaluasi, ternyata nanti efektif sosialisasi
pemberantasan rokok ilegal ini bagus. Nah, nanti kita SMP juga akan kita sasar. Gitu. Gitu, Jadi intinya ini kan bukan hanya siswa ya, tidak, tetapi melibatkan kelembagaannya. betul. Supaya kelembagaannya juga melok cawe-cawe. Benar. Kayak kok siswa tok sing diimbau, iya nek enggak, iya nek iya kan begitu. Ya. Kalau lembaganya sudah ikut cawe-cawe dengan komando Pemkab Bondowoso, tentu hasilnya akan lebih wah, ngoten nggih Pak Asisten. Nggih. Jadi ini harus ada kolaborasi. Betul, nanti. betul. Kolaborasi. Sip, tenan. Bisa dipakai contoh kabupaten yang lain. Pak, Bea Cukai ini, apakah memang sudah sebegitunya Pak? Kalau melibatkan siswa di dalam mading ini akan menjadi ampuh untuk mensosialisasikan rokok ilegal ini. Kita gimana ini Bea Cukai? Oke Cak Bay dan pemirsa GTV. Jadi sosialisasi rokok ilegal, bahaya rokok ilegal, pentingnya penerimaan juga. Itu seperti yang saya sampaikan di awal, semua lapisan masyarakat, termasuk juga adik-adik kita SMA dan sederajat. Karena ini justru malah yang potensi ya, karena adik-adik itu juga lagi mencari jati diri, kadang-kadang mencoba rokok, kadang-kadang keingintahuannya besar sekali. Oleh karena itu pada yang tadi dilombakan tadi, saya juga sudah melihat ternyata mereka antusias dan sangat semangat inovatif dan mereka juga sudah paham sekali apakah itu rokok ilegal, apakah itu rokok resmi, bahayanya rokok seperti apa. Ini suatu terobosan baru dan saya dari Bea Cukai sangat mengapresiasi untuk kegiatan mading yang dari anak-anak adik-adik kita SMA itu. Semoga tadi diinfokan baru 13 ya Pak ya? Iya. 13 peserta. Padahal tadinya ada 17 dan kemungkinan karena waktunya tadi sangat mepet sekali. 5 hari. 5 hari. Ini 5 hari udah dapat 13 dengan hasil yang luar biasa loh Pak. Mungkin tahun depan insya Allah kalau Pak Kasat mengizinkan diadakan lagi, saya yakin itu akan lebih banyak antusiasnya, lebih banyak pesertanya dan yang paling penting supporternya itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan tadi Pak Asisten menyampaikan mungkin nanti bukan hanya SMA, SMK, tapi masuk ke wilayah SMP. Sehingga sejak dini Pak Asisten sudah betul-betul ditanamkan anti rokok ilegal. Pak Kasat, nanti saya akan ngomong temuan-temuan Pak. Tentu ada api, ada asap, tidak mungkin kalau tidak ada api kan. Kenapa menjadi mading yang diutamakan untuk sosialisasi? Tapi nanti setelah yang satu ini ojo nang dindi tetap di
Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Kita memilih untuk Indonesia. Kami wong Jawa Timur, CTV 100% Jawa Timur. CTV 100%, kami wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat bagus. CTV 100%, kami wong Jawa Timur, CTV 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Siswanto, Bupati Jember, mengajak seluruh masyarakat Jember dan sekitarnya untuk menonton tayangan JTV Digital. Berbagai program tayangan JTV makin nyaman, keren ditonton karena gambarnya yang bersih dan suaranya yang jernih. Logonya baru, yuk sesuai nonton JTV Digital yang keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JTV Jember tidak pernah bekerja sama dengan provider internet. Hati-hati dan waspada jika ada yang mengatasnamakan JTV Jember. Jika ada unsur penipuan, kami tidak bertanggung jawab. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Ayo rakyat Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Kita memilih untuk Indonesia. Kembali lagi ke ujung-ujung Bondowoso Melesat. Nah, ini sampai kepada apa yang ingin saya ketahui tadi Pak Kasat. Ya. Tapi ini kopi ini melebu ya. Silakan, ayo Mbak, monggo. Ya, Nah ini adalah bentuk nyata kopi Bondowoso. Kopi Bondowoso menuju Bondowoso Republik Silakan, Kopi. silakan. Nggih. Ya. Jadi Makasih, iki wong Pak. tak cuma kita ini ngomong kopinya saja sambil membayangkan kopi enggak. Tapi begitu kita ngomong kopi ini metu. Sehingga nanti
kita semua di sini bisa mencicipi ya apa sih kopi Bondowoso dan juga tentu ini ya Pak bedanya dengan kopi-kopi yang lain yang ada di Indonesia. Iya, baik, benar. Benar. Kita sambil menikmati kopi. Ini bisa berlama-lama ujung-ujungnya ini kalau kita. Hah? Ngopi, Cak. Jadi Monggo sudah lagi. Makasih ya, cun. Kita lanjutkan sambil mencicipi atau menikmati kopi Bondowoso ini. Pak Kasat, kok kenapa hidup-hidup muncul lomba mading? Tentu ada sebabnya nih Pak. Dan Bea Cukai sudah mendeteksi, ya api ini melibatkan siswa akan tahu berkembang banyak ngomong tanggane, ngomong kancane. Iya. Penjenengan tentu ada sebab. Opo wis tahu menemukan ada siswa di jalan-jalan mungkin yang diketahui anak-anak itu beli. Kok ilegal sanggon-gon. Apa begitu apa bagaimana nih monggo? Gimana? Ini Cak Bay, pemirsa JTV yang saya banggakan. Ya. Sebenarnya awal muasalnya ya ngobrol-ngobrol santai saja dengan Pak Kepala Perpustakaan. Ya. Apakah segmen pelajar ini ranahnya bagaimana untuk bisa disosialisasikan? Muncullah ide mading 3 dimensi. Ya. Kemudian dari ide tersebut kami wujudkan. Oke, sepanjang ini anak-anak yang tadi disampaikan usianya juga rentan. Ya. Karena sekarang banyak kita jumpai anak-anak kita, adik-adik kita ini sejak kecil juga sudah ada yang merokok. Ya. Nah, bahaya merokok ini mereka tidak pernah tahu apa sih rokok ilegal, bahayanya apa, sanksinya apa kalau mereka terlibat. Ini salah satu yang mendasari sebenarnya. Kalau namanya anak-anak sekolah pokoknya gelem sedot. Jadi ono sing dikei sedot asal usulnya teko tapi kita nggak ngerti setelah nyedot ternyata kita mau terbang kemana. Narkotika juga semakin merajalela. Kita juga nggak tahu kandungannya apa. Ini kita kenalkan kepada mereka melalui apa? Kita cari potensi, kreativitas, hobi mereka yang menulis. Bahkan Pak Kepala Perpustakaan ini nggak boleh menggunakan laptop sepertinya. Ya, wajib harus tulis tangan semua. Supaya apa? Kebiasaan menulis juga tidak dilupakan. Jadi itu coba sebenarnya. Sehingga muncul dilombakan. Dilombakan. Berarti ini antisipasinya sudah jauh ke depan ini Pak Kasat. Dan umpama ono nyalon ki apa aku melok nyalon ki jane umpama iki calon Kasatpol PP. Tepuk tangan untuk Pak Kasatpol PP Bondowoso. Pak Asisten, kalau begitu Pak, pantaskah nih nyun sewu? Pantaskah kalau bagi hasil cukai, ya cukai dengan Kabupaten Bondowoso sebagian disisihkan untuk pengembangan pendidikan yang sudah ikut andil tadi dalam lomba melalui lomba mading dan sebagainya. Apakah sudah, apakah mungkin ke depan kalau belum bisa dialokasikan Pak? Saya kira begini Pak, ya. Cak Bay. Jadi kita berawal dari regulasinya ya, dulu. Karena di dalam regulasi 215 kan 3 bidang. Ya. Bidang kesehatan, ya kan? Bidang kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum. Itu kan itu kan. Ya. Kita melihat dulu dari sana. Kira-kira kalau memang nanti dari bidang pendidikan bisa, kenapa harus tidak kita lakukan? Gitu lah. Tapi kita lakukan. Kenapa tidak? Iya, kita lakukan. Hanya begini. Kenapa kok ini sekarang masih lomba mading? Artinya begini. Apa yang kita lakukan ini kan bentuk ikhtiar ya. Upaya kita kan. Ya apa peredaran rokok ilegal itu di Bondowoso bisa sangat kecil sekali atau mungkin bisa tidak ada. Iya. Saya melihat itu Pak. Kan begitu Mas. Jadi sehingga kita ini mengikuti apa sih kesenangannya, keinginannya siswa itu apa. Kita ikuti, gitu loh. Kita ngikuti. Ternyata karena lomba mading ini yang bisa kita lakukan ya kita lomba mading. Nanti pada tahun berikutnya mungkin bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lain. Wis ono wong langkah ono. Bukan hanya sak-saknya tiki sisungguh apa mana gak ngono, tapi sudah disusun tahapan-tahapan untuk mencapai
goal yang diinginkan. Nah, ini sebagai penanggung jawabnya Mading nih Pak Kepala Pustakaan. Kalau kali ini sudah lomba Mading, kemudian tadi Pak Kasatpol PP Yowis menjelaskan ini akan dikawal. Nah, nanti selanjutnya bagaimana? Nah, kalau penjenengan sudah bisa melibatkan siswa, sebetulnya goal apa yang ingin dicapai Pak? Jangan kok itu tujuannya ngene loh, tapi jalannya melalui lomba Mading. Kita apa? Goalnya untuk Kabupaten Bondowoso. Ya, kembali ke yang disampaikan tadi Kuja, bahwa Mading itu adalah sarana, sarana menyampaikan pesan, menyampaikan pesan kepada anak-anak, kepada siswa. Tujuan utamanya ya sama, kita mengikuti tujuan pusat, tujuan utama dari pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui program DBHCHT, yaitu mengurangi atau menghapus, to take down katanya. Tetapi di sisi lain kita juga membangkitkan kreativitas anak-anak, menulis, melukis, dan lain sebagainya itu tadi. Kemarin waktu kita lomba, mereka ngerjakan, ada asik melukis. Wah, mereka punya sarana untuk melukis. Kemudian menulis pun juga mereka akhirnya punya sarana. Ya, kita bantu mereka juga untuk mengeksplor dirinya, menampilkan dirinya, dengan tema yang ini, gitu ya. Dan saya sangat setuju karena anak-anak milenial atau Gen Z, di bawahnya itu tadi mempunyai daya pikat atau daya juang yang sangat bagus sekali Pak. Biasanya kalau apa-apa yang mengejutkan tenanan olehnya mereka semangat sekali, Cak. Biar juga Pak, apakah ada keinginan penjenengan nanti? Nah, tentu dengan Kasatpol PP, dengan pihak-pihak terkait lainnya, untuk lebih meningkatkan selain lomba Mading, misalnya ada biaya cukai masuk sekolah. Boh nang kono ngejak dolanan dakon, boh ning kono ngulang, boh ning kono ngajak sinau diskusi. Yang intinya itu lebih menekankan pentingnya paham tentang ilegal dan yang legal itu tadi. Ya, oke Cak Abe dan pemirsa Jungjung yang berbahagia. Jadi kalau kegiatan yang custom go to school, juga masuk sekolah, itu sudah kami lakukan setiap bulan Pak. Wah, lagi telat nanti takut. Di Jember, di Bondowoso, memang di Bondowoso belum kita lakukan selama ini. Istilahnya apa Pak? Custom go to school. Jadi kalau terkait dengan sosialisasi, terkait dengan tadi peredaran rokok ilegal, ini tentunya kegiatan yang tadi diawali dengan Pak Dinas Perpustakaan, Dinas Kepala Perpustakaan itu sudah sangat bagus sekali. Dan ke depan kami malah pengen teman-teman tadi adik SMA itu dikumpulkan lagi lomba band atau lomba olahraga, yang kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga teman-teman adik-adik SMA itu ngumpul semuanya, kita kasih sosialisasi terkait dengan pentingnya penerimaan cukai dan bahayanya rokok ilegal. Seperti itu. Ini tentu mantap sekali, langkah-langkahnya ini sudah Jawane ngono tunggu oleh tutup. Kopi Pemkab juga sudah punya keinginan goal yang sama, ditambah dengan langkah-langkah teknis yang ada di OPD atau di Bea Cukai Gading Siji Gadung Womoyo. Nah, selanjutnya ya apa? Enggak akan kita bahas lebih detail, tapi aja nang ini tetap di